Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Gigi For dan nama pada channel Gigi Berbagi. Pada video ini saya akan membahas salah satu PT activity pada bagian CCNA Enterprise Networking, Security and Automation atau ENSA. Nah, pada bagian ini ya, pada Activity Lab poin 12.5.13 kita akan melakukan proses troubleshooting pada jaringan enterprise. Seperti apa topologinya? Ya, kita bisa melihat seperti ini. Ada beberapa perangkat router yang ditempatkan pada organisasi tersebut. Ada 3 router di sini, router 1, router 2, dan router 3. Kemudian ada beberapa switch yang ditempatkan juga. Ini ada switch 1, 2, 3, 4 ya, dan switch 5 yang masing-masing terhubung pada beberapa end device ya, berupa PC maupun berupa server. Nah, objektif dari kegiatan lab ini ada dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah memverifikasi teknologi switching yang digunakan. Apakah switch yang dijalankan ini sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian kita lakukan verifikasi DHCP, System Dynamic Host Control Protocol. Kemudian melakukan verifikasi terhadap fungsi routing. Dan yang keempat adalah verifikasi teknologi WAN atau Wide Area Network yang menghubungkan antara host yang ada di luar organisasi ini dengan organisasi yang ada di dalam. Kemudian part kelimanya adalah melakukan verifikasi connectivity. Ya, bahwa di sini scannernya dijelaskan ada beberapa addressing table, alamat IP address yang dialokasikan pada masing-masing device, masing-masing router, masing-masing switch, dan beberapa PC yang nantinya juga ada segmentasi. Ya, segmentasi ada beberapa VLAN yang diimplementasikan, yaitu VLAN 10, 11, 30, ya ada 3 VLAN. Kemudian PC 1, PC 2 sampai dengan PC 4 sudah dialokasikan addressing table IP versi 4-nya sesuai dengan informasi. Oke, nah kemudian instruksinya pada bagian yang pertama yaitu kita akan melakukan verifikasi teknologi switching. Ya, verifikasi teknologi switching ini di mana pada bagian part 1 ini kita diminta untuk masuk ke switch 1 ya, bagaimana dari PC 1 bisa terkoneksi ke switch 1 ya. Switch 1 ini kita akan lihat posisi security ya, port security-nya seperti apa. Ya, kita langsung saja masuk ke switch 1. Ya. Masuk ke mode enable, kemudian ke configure interface. Configure terminal ya. Kita pertama melihat bagaimana status dari port security ya. Show port security. Ya, kita lihat dulu show port security. Nah, di sini karena belum diaktifkan fitur port security, maka tidak ada aktivitas apapun pada switch 1 ya, belum terlihat aktivitas port security. Maka kita perlu mengaktifkannya dengan menggunakan perintah switch port ya, switch port switch. Oke, switch 1 di interface. Interface-nya adalah kalau kita lihat di sini, kita pastikan dulu ya di FA03 ya, pada interface Fast Ethernet 03 ya. Configure terminal interface Fast Ethernet 0/3. Kita aktifkan mode switch port security, kemudian switch port security MAC address sticky ya. Oke, nah kemudian kita akan memastikan bahwa pada switch 1 ini ada VLAN 10 ya. Di sini dikatakan device in the LAN on switch 1 should be VLAN 10, display the current state of VLAN configuration. Jadi kita perlu melihat status konfigurasi VLAN pada switch 1 dan diminta VLAN 10 ini akan diassign ke port
berapa tuh ya. Kita coba pastikan dulu apakah fungsi port security tadi sudah berjalan. Show port security, ya, ini sudah dipastikan pada port FA03 yang terhubung ke PC1 ini sudah diaktifkan port security. Kemudian kita juga diminta untuk melihat VLAN, ya, status dari VLAN yang sudah ada. Ya, ini kita lihat VLAN-nya ada 10, ya, ini VLAN 10. Ya, ada VLAN 10. Oke, ada VLAN 10. Kemudian VLAN 10 ini kita lihat aktif pada port Fast Ethernet 03 dan Fast Ethernet 04. Ya, VLAN-nya aktif pada interface Fast Ethernet 03 dan Fast Ethernet 04. Oke, nah kemudian kita juga melihat di sini D, PC1 should be receive IP address from router 1, does the PC currently have an IP assigned? Nah, kita lihat di PC1. Di PC1 ini apakah dia mendapatkan IP address dari router 1? Coba kita lihat IP configuration. Ya, kalau kita lihat di sini PC1 ini masih belum menerima IP address ya, karena dia DHCP dan tidak menerima IP address apapun. Nah, kemudian pada poin E, notice the gigabit ethernet 01 pada interface R1 bahwa dia berada pada VLAN yang sama ya. Ya, sekarang kita aktifkan pada router 1. Ya, kita lihat di router 1. Ini diminta adalah pada router 1, pada switch 1 ya. Pada switch 1 ini kita diminta untuk mengkonfigurasi interface gigabit Ethernet 01. Interface gigabit 01, switch ports, akses VLAN 10. Jadi kita akan aktifkan port gigabit Ethernet 01 sebagai mode akses sebagai VLAN 10. Ya, kita aktifkan protokol spanning tree. Oke. Kemudian kita diminta pada bagian F mereset konfigurasi pada PC1. Ya, pada PC1 ipconfig/renew. Kita kembali ke PC1. Kemudian ke terminal, command prompt ipconfig/renew. Ini proses renew IP address pada PC1. Oke, nah kalau kita lihat di sini PC1 sudah mendapatkan IP address dari DHCP server dengan IP address adalah 192.168.10.10 ya. Sehingga kalau kita coba cek statusnya ke TFTP ini IP addressnya adalah 192.168.20.254. Kita lakukan ping dari PC1 ke TFTP. Ya, apakah berhasil? Oke ya. Ya, dari PC1 masih belum bisa terkoneksi dengan TFTP server. Oke, nah ini sudah bisa berkomunikasi ya. Sudah bisa berkomunikasi. Dari PC1 sudah replay ping ke TFTP server. Oke, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu pada poin G. Ya, pada poin G kita diminta pada R3, pada router 3 dilihat link aggregation ether channelnya yang dikonfigurasi pada switch 2, 3, dan 4 ya, sehingga kita perlu melihat di switch 2 bagaimana link aggregation-nya ya. Kita lihat statusnya seperti apa ya, tinggal masuk ke router switch 2 dan kita ketikkan perintah show ethernet channel summary. Oke, kita lihat di sini ada dua ya, ada dua ether channel
Ya, dimana pada P01 ini ya ini masih kalau kita lihat di PO1 statusnya ini adalah SU ya, in use. Oke. PO2 SU juga ya. Ya, SU juga. Oke. Nah, lalu kita lanjut ke step yang ketiga pada bagian H, memodifikasi switch 3 sesuai dengan permintaan pada bagian ini ya. Kita akan masuk ke switch 3 ya, switch 3 ya, switch 3 di mana kita diminta untuk melakukan konfigurasi interface ya, interface range F0 1 sampai dengan fast Ethernet 01 dan 2. Ini kita akan aktifkan sebagai channel group ya, pada channel oke, interface channel group 1 mode on. Oke, kita aktifkan fast Ethernet 01 dan 2 sebagai channel group. Kemudian kita lihat di verifikasi apakah channel group tadi sudah aktif atau tidak. Kita lihat show interface trunk. Ya, kita lihat di sini ada terang baru yang dibuat adalah PO1 dan PO3 tadi ya, di mana dia gunakan native VLAN 99 ya. Oke, kemudian kita masuk lagi ke switch 2. Kita pastikan kembali switch 2 ya, switch 2 jadi pada poin J ya, kita lihat correct the issue interface gigabit 0 pada switch 2 ya. Kita aktifkan konfigurasi terminal pada interface gigabit 01 switch port terang native VLAN 99. Oke, kita sudah aktifkan terangnya sebagai native VLAN. Kemudian kita coba lihat bagaimana show spanning tree summary totals. Kita lihat summary total dari spanning tree-nya. Ya, ini modenya adalah mode PVST. Kemudian ada 3 VLAN dan aktifnya ada 3 VLAN ya. Nah, kemudian pada poin L kita lanjutkan pada switch 2 configure terminal spanning tree VLAN 1 sampai dengan 1005 sebagai root dengan mode primary. Oke, dengan mode primary. Oke, ini terjadi oke, pakai tracernya loading ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke bagian yang kedua ya. Coba di bagian switch 2 ya, switch 2 sudah diaktifkan spanning tree. Kemudian pada switch 2 juga kita lakukan verifikasi show spanning tree summary total ya.
Modenya adalah root bridge-nya default V30, V40 dan V50. Nah, kemudian kita lanjut ke part 2 dengan tujuan untuk melakukan verifikasi DHCP. Ya, pada part yang kedua ini kita akan melakukan verifikasi. Yang pertama, check the address of the PC, do they all have correct address, ya. Kita cek apakah di PC 3 dan PC 4 misalnya, PC 3 dan PC 4. Nah, ini kita coba cek dulu PC 4. Ini PC 4, IP address-nya 50.10. Tapi kita lihat di sini ya, gateway dari PC 4 ini ke 30.1 ini artinya ada kesalahan. Nah, kesalahan karena dia gateway-nya tidak ada pada network yang sama. Kemudian kita lihat lagi pada PC 3. PC 3 apakah mendapatkan alokasi IP address yang sudah sesuai? Coba kita cek. Oke, ini sama ya. Jadi pada PC 3 juga alokasi IP address 40.10 tapi gateway-nya masih salah ya, gateway-nya 30.1. Kemudian PC 2 kita lihat. PC 2 ini sudah betul ya. Kita lihat gateway-nya adalah 30.1. Oke, nah kemudian kita akan melakukan perubahan konfigurasi DHCP pada router 3. Ya, pada router 3 ini karena ada beberapa yang masih problem tidak mendapatkan alokasi IP address. Oke, kita langsung masuk ke router 3 dan kita akan melakukan pengaturan ulang untuk DHCP servernya. Oke ya. Kita lihat dulu status dari DHCP. So, run begin DHCP. Ya, kita lihat di sini untuk konfigurasi existing pada router 3 ada exclude, jadi ada IP yang address yang di exclude karena ini tidak di share ke PC ya. Kemudian DHCP pool-nya kita lihat di sini ada 30.1. Kemudian pool LAN 40 ini ada yang keliru ya. Default routernya adalah 30.1 nih, harusnya adalah 40.1, kemudian LAN 50 juga sama. Seharusnya default route-nya adalah 50.1. Oke, maka kita harus perbaiki pada router 3 ini terutama pada bagian pool LAN 40 dan pool LAN 50. Oke, langsung kita perbaiki. Konfigurasi terminal IP DHCP pool LAN 40 ya, tadi karena ada IP yang tidak tepat. Oke ya. Network 40, kemudian default routernya adalah harusnya 40.1 bukan 30.1. Oke, kemudian kita masuk ke pool LAN 50. Pool LAN 50. Sini juga sama. Ya, networknya adalah 50.0. Kemudian default routernya adalah 50.1. Oke, nah, sampai sini kita sudah mengkonfigurasi router 3 dan seharusnya PC 4 ini sudah bisa mendapatkan IP address gateway-nya sudah sesuai ya. Nah, kita coba DHCP-kan kembali. Nah, kita bisa lihat sini IP address dia gateway-nya sudah sesuai ya, sesuai dengan network masing-masing. Kemudian kita lihat lagi di PC 3 apakah juga sama. Oke, kita coba lihat. Nah, kita pastikan seharusnya ini akan mendapatkan alokasi gateway yang sama networknya. Oke, 40.1. Ya, sampai sini kita sudah berhasil melakukan verifikasi dan penyesuaian DHCP server pada router 3. Dan pada part 3 kita lanjut part 3 verifikasi routing. Ya, kita akan verifikasi routing di sini diminta pada router 3. Router 3.
ya, router 3. Kita diminta verifikasi routing, di mana kita perlu cek status dari OSPF routing tabelnya dengan menggunakan perintah show IP root OSPF. Ya, kita lihat di sini ada 1, 2, 3 ya, ada 3 routing tabel OSPF-nya. Kemudian no routing updates ya, pada proses 1 no routing update, maka kita perlu mengaktifkan pada router 3, yaitu pada router OSPF ya. Kita gunakan router OSPF 1, passive interface-nya adalah gigabit Ethernet 0/1.30 ya. Kemudian passive interface-nya pada 140, kemudian 150. Oke, setelah itu kita coba lihat kembali posisi status tabel routingnya dengan menggunakan perintah show IP root OSPF. Ya, di sini bisa kita lihat ada 10.110, 10.110, 108.00 ya. Oke, ini routing tabelnya sudah muncul. Kemudian kita ping ke dari router 2 ya. Ini diminta router 2 ping ke IP di luar router 2 tadi. Seharusnya ini sudah bisa berhasil. Kemudian kita memperbaiki ya, default route propagation-nya dengan menggunakan perintah router OSPF 1 default information originate. Oke. Ya, kita lakukan perintah root ini pun juga sama ya pada router 2. Oke, sorry, router 2 ya, tadi di router 2 ya, ini masih di router 3. Router 2. Oke, router 2 enable router OSPF 1 default originate. Oke. Exit show IP root OSPF. Oke, ini ya, sudah terlihat routing tabelnya. Kemudian kita juga diminta router 2 ya, default information originate, tes IP physics dari R2 ke PC4. Dari router 2 ke PC4. PC4 IP physics-nya adalah, coba kita pastikan, copy di router 2 ya, kita tes ping ya. Dari router 2 sudah bisa ping ke PC4 untuk koneksi IP physics-nya. Oke. Kemudian kita masuk ke part yang keempat, yaitu memverifikasi one technology ya. Pada bagian ini kita melakukan verifikasi dengan melakukan trace route dari router 1 ya. Kita masuk ke router 1, kemudian diminta kita melakukan trace route ke 192.168.20.254. Oke, kita lihat di sini berhasil ya, dengan waktu 0 dan 2 milisecond. Dari router 1 sudah bisa terhubung ke IP address 20.254. Oke, kemudian kita bisa melihat di sini original configuration came from serial 1. Oke ya, kita perlu menyesuaikan kembali pada interface gigabit 00 dengan OSPF cost yang
kita sesuaikan. Pada router 1, konfigur terminal, conft interface gigabit 000 no IP OSPF COS 648. Oke. Kemudian pada router 3 juga diminta no IP OSPF COS. Router 3 ya. Exit interface gigabit 000 no IP OSPF interface gigabit Ethernet 1 ya. Oh, ini mintalah gigabit 01 no IP OSPF COS 648. Ya, kemudian kita coba kembali traceroute dari router 1. Apakah masih berhasil? Coba dari router 1 exit traceroute. Oke, kita lihat traceroute-nya agak berbeda ya, berbeda dengan posisi yang pertama tadi, di mana traceroute yang pertama tadi IP 10.112, kemudian 254 langsung nyambung. Tapi sekarang rutenya berbeda ya, ke 10.332 dulu, tidak ke 10.112 ya. Oke, artinya ini sudah terjadi perubahan routing table, dan pingnya pun juga seharusnya berhasil ya. Coba ini tadi traceroute, sekarang kita coba dengan perintah ping. Ya, berhasil. Kemudian pada bagian E kita diperintahkan untuk pada router 2 menambahkan fitur NAT ya. Oke, kita masuk ke router 2. Router 2 kita lihat statusnya show IP NAT translation. Ini masih kosong ya, belum ada fitur NAT-nya. Kemudian kita lihat lagi di bagian router 2 ada show IP NAT statistik, show IP NAT statistik. Oke, show IP NAT statistik. Jadi kita lihat ini masih kosong ya. Ya, show IP NAT translation, show IP NAT statistiknya juga sama. Maka coba kita aktifkan di router 2 pada interface serial 00 ini sebagai IP NAT inside. Oke. Lalu pada test connectivity to outside host from router 1, the ping should now be successfully enable G02 interface. Oke ya. Ya, IP NAT inside. Kita lihat kembali status dari IP NAT-nya. Ini ya, masih kosong karena belum ada aktivitas ya, belum ada aktivitas. Ya, oke. Ya, mungkin itu coba yang bisa kita sampaikan untuk proses troubleshooting. Jadi ada pengecekan DHCP, kemudian pengecekan link menggunakan perintah traceroute, dan cek aktivitas IPv6 juga ya. Nah, kalau kita lihat di sini nilainya sudah oke, OSPF versi 6. Oke, OSPF versi 6-nya di router 2 belum ya. Coba kita tambahkan OSPF versi 6 di router 2. Jadi OSPF versi 6. Mana tadi? Oke. OSPF di router 2. Oke, kita coba OSPF di router 2. Oke, ada yang kurang tadi ya di bagian
router 2 kita perlu mengaktifkan konfigurasi untuk IP versi 6-nya. Terminal IPv6 router OSPF1 default versi originate. Oke, itu saja ya yang perlu kita tambahkan. Coba kita cek kembali apakah sudah terbaca. Ya. Oke, sekarang nilainya sudah 100. Ya, oke ya. Terima kasih. Demikian penjelasan singkat untuk melakukan proses troubleshooting pada studi kasus lab 12.5.13. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.